Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah menulis surat Ali Imran, dan sudah membaca surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sekarang Bufat menjelaskan apa isi dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tersebut. Bahwasanya anak-anak ya, Al-Quran adalah merupakan petunjuk Allah ya. Petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat ya. Untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, dan yang pada hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran bisa dimengerti oleh manusia jika manusia itu mau mempelajari dan mau memahaminya ya. Orang yang mau mempelajari dan mau memahami Al-Quran itu, yang mau menggunakan pikirannya itu, itulah yang dikatakan ulul albab dalam bahasa agama ya. Dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab, yaitu orang yang mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami dan untuk mempelajari Al-Quran, untuk menuju kepada kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Kalau kebenaran yang datangnya dari selain Allah itu adalah kebenaran semu ya. Dalam Al-Quran anak-anak ya, kita diperintahkan untuk bersikap kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ya, kadang-kadang kalau kita bersikap kritis itu kita akan banyak sekali tersinggung hati kita anak-anak ya. Banyak sekali yang segala sesuatu yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Berpikir adalah fungsi akal ya. Jadi berpikir itu adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia bisa memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang sejati itu adalah dari Tuhan. Kebenaran yang sejati itu dari Allah ya. Dengan berpikir, maka kita manusia bisa mengenal Tuhan. Dan kemudian kalau kita sudah bisa mengenal Tuhan, kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya atau kepada Tuhan ya. Maka dari itu berpikir itu adalah awal dari perjalanan ibadah ya. Perjalanan ibadah yang tanpa ibadah menjadi tidak ada nilai dalam kehidupan kita ya. Dalam semua amal kita itu tidak ada nilainya ya. Jadi yang dikatakan berpikir itu menggunakan akal yang tujuannya untuk mencari kebenaran yang hakiki anak-anak ya. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 itu dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang,
la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah ya. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha, adalah orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, pada waktu berdiri, wa qu'udan, pada waktu duduk, wa ala junubihim, dan pada waktu berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, tiada engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi artinya tidak satupun yang Allah ciptakan itu tidak ada gunanya, tidak ada ya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah ya, tentang penciptaan alam, tentang penciptaan langit dan bumi, dan juga pergantian malam dan siang. Jadi tanda-tanda semua itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Dan orang yang bisa berpikir ya, orang yang bisa menggunakan akalnya akan bisa mengenal Tuhannya. Yaitulah dalam bahasa agama yang dikatakan ulul albab. Jadi menggunakan akalnya dengan maksimal, akhirnya bisa mengenali dan memahami Tuhannya, memahami Allah, dan setelah bisa memahami maka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Ini yang diperintahkan Allah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, mereka yang mengingat Allah dengan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, dan berbaring, wa yatafakkaruna, dan memikirkan dalam penciptaan, fi khalqis samawati wal ard, langit dan bumi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan tidaklah kami menciptakan yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi anak-anak ya, keutamaan berpikir, keutamaan belajar ya, menggunakan akal itu sangatlah dihargai dalam ajaran Islam, sangat dianjurkan ya. Jadi orang yang belajar itu anak-anak ya, itu nilainya itu dibandingkan belajar dalam 1 jam dibandingkan dengan orang yang sholat qiyamul lail semalam suntuk, itu nilainya masih dihargai, lebih utama orang yang mau merenungkan diri atau berpikir tentang penciptaan alam ini ya. Jadi kandungan ayat 90 tadi anak-anak ya, saya ulangi. Yang ayat 190 isinya adalah penegasan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi ya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan dalam penciptaannya itu, karena ayat-ayat Allah atau tanda-tanda yang diberikan Allah itu ada 2 macam anak-anak ya. Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah, yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat yang difirmankan dalam Al-Quran, sedangkan ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang sifatnya memerlukan jawaban dari akal pikiran kita, yakni penciptaan alam ini, kemudian adanya kejadian-kejadian alam seperti tsunami misalnya ya, gunung meletus dan lainnya, dan kejadian alam yang lain. Itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang perlu kita pikirkan, kita cermati ya, yang akhirnya pikiran kita tuh sampai bisa mendapatkan bahwa Allah Maha Kuasa dalam segala hal.
Jadi intinya kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarang ya. Kemudian surat Al-Imran ayat 191 anak-anak ya menjelaskan bahwa karakter ulul albab itu ya, orangnya itu yang mau berpikir kritis anak-anak ya, dia tidak peduli meskipun dirinya tersinggung, tapi dia tetap mencari kebenaran dan dia berusaha untuk merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Ini orang yang berpikir kritis atau ulul albab itu ciri-cirinya antara lain adalah selalu berzikir kepada Allah dimanapun dia berada, kapanpun waktunya. Nah ya, sewaktu dia berdiri, artinya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan beraktivitas apapun yang dijalaninya, dia selalu zikir kepada Allah ya. Jadi yang dikatakan berzikir itu aplikasinya di dalam segala aktivitas kita anak-anak ya, itu berzikir. Kalau kita menjadi murid misalnya, kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu juga artinya berzikir ya. Kita sebagai guru mengajar yang baik pada murid-muridnya, itu tergolong berzikir. Kita sebagai anak hormat pada orang tua, zikir anak ya. Kita pada waktu berdagang berusaha untuk amanah, untuk tidak curang, itu juga berzikir anak ya. Jadi zikir itu kapanpun kita berada, kalau dimanapun kita berada, kapanpun waktunya anak ya, aktivitas apa yang kita kerjakan, kalau kita selalu berzikir kepada Allah, insya Allah anak ya, kita bisa selamat ya, karena kita merasa bahwa Allah melihat kita ya, meskipun kita tidak bisa melihat ya, tapi Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Karakter yang kedua nah ya, orang ulul albab itu, orang yang dikatakan ulul albab itu adalah orang yang selalu berpikir, bertafakur, bertadabbur ya atas ayat-ayat Allah ya. Jadi dia selalu berusaha untuk merenung, memahami ya. Kemudian pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah untuk menghambakan diri atau untuk beribadah ya. Jadi beribadah dalam pengertian yang luas, untuk menghambakan diri di mana saja dia berada, kapanpun waktunya, di waktu aktivitas, di waktu duduk-duduk, di waktu berbaring, dia tetap berpikir, memikirkan apa yang telah diciptakan Allah. Jadi tanda-tanda yang ada itu selalu ada dalam benaknya. Inilah yang dikatakan ulul albab ya. Jadi orang yang ulul albab, tergolong ulul albab itu orangnya juga selalu bermunajat, selalu bermohon kepada Allah. Jadi selalu memohon perlindungan kepada Allah di mana saja dia berada ya. Dalam ayat yang terakhir itu dikatakan fakina subhanaka fakina adzabannar ya. Jadi di sini dijelaskan dia itu sampai yang terakhir itu dikatakan dia selalu berdoa supaya terhindar dari siksa api neraka. Ini anak-anak ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang minggu lalu kita baca ya dalam lewat video itu, sekarang penjelasannya di sini ya. Anak-anak kalau sudah punya buku dari sekolah anak-anak ya, buku paket yang hijau itu, supaya dibaca nanti itu anak-anak bisa lebih luas. Untuk pekan depan anak-anak ya, kita nanti akan mempelajari sikap dan hikmah perilaku yang mencerminkan sikap kritis ya. Kita nanti akan mempelajari itu, dan kita akan adakan post test lagi ya. Itu dulu anak-anak ya, mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya.
Untuk kali ini Bu Fat tidak ada tugas, tapi tolong video ini dicermati dan nanti tugasnya pekan depan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.